Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi anbiya'an sayyid jami'al malaikat jami'i sahah al-awliya syamdal qadir ya hujjatul islam jami'i sayyidina qad masyam jami'i asam jami'i adasam jami'i awliya adil balda rahimahullah وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي الكريم بسر سورة الفاتحة الحمد لله من الشيطان الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana sekarang? Apa? Apa? Ada yang ngasih tanda wayambagi an yasbira wayambagi an yasbira. Oh ya, ayo ikuti baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yasbira amma turidu nafsuhu wa hawahu. Qala asy-sya'ir innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani wa yasbira ala al-mihani wal baliyati qila khazainul minan ala qanatiril mihan. Wa unshittu wa qila innahu li Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha
ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bibayani dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain, amin. Wa yambaghi lan sayukjo apa an yasbira yen to sabar sapa talib, sapa santri, amma saking barang turidu kang ngarepaken apa nafsuhu, nafsune talib, wa hawahu lan hawane, ya, keinginan nafsune talib, ya. Dan seharusnya murid itu atau santri itu sabar dari apa saja yang diinginkan oleh nafsu dan hawa nafsunya. Sebab apa? Sebab nafsu itu musuh, ya, musuh yang paling berat bagi manusia. Justru lebih berat nafsu daripada setan, ya. Kalau orang itu bisa mengendalikan nafsunya, setan tidak akan mampu menggoda, ya. Tapi ketika orang itu kalah dengan nafsunya, maka akan disetir oleh setan, ya, mudah disesatkan oleh setan. Maka apa, ya, kita harus selalu sadar bahwa nafsu itu yang selalu ngajak kepada kejelekan itu. Dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu pasti sangat, ya, apa, mengajak, sangat mengajak kepada kejelekan. Malas ngaji, malas sholat, malas, itu nafsu, ya. Makanya harus diperangi nafsu itu, nafsu malas, ya. Maka Nabi yang ngajari kita doa, apa, ya, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah dan malas. Jadi malas itu sifatnya nafsu, ya. Maka apapun yang, ya, tidak baik menurut agama itu adalah ajakan nafsu, ya. Maka harus diperangi. Maka perang apa, ibadah yang paling afdal itu justru perang melawan nafsu. Itu apa, ibadah yang paling utama, perang melawan nafsu. Tapi memang berat, ya, kata Nabi, lebih berat daripada perang melawan orang kafir. Ketika Nabi pulang dari peperangan yang besar, beliau bersabda, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Nabi, kita ini pulang dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang lebih besar. Para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini kaget,
perang yang begitu besar dianggap kecil, kata Nabi. Ada perang yang lebih besar. Ketika para sahabat tanya, apa itu perang yang lebih besar daripada ini Nabi? Nabi terus bersabda, jihadun nafsi, ya. Perang melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang melawan orang kafir. Maka kalau orang bisa mengalahkan nafsu, ya, nafsu malas, nafsu suka marah, nafsu benci sama teman, nafsu suka nyakiti orang, itu nafsu, ya, suka maksiat, itu kalau bisa, ya, memerangi nafsu, pasti orang ini akan diangkat derajatnya, ya. Ada kisah dulu diceritakan, ada orang Kristen tapi dia punya kelebihan seperti punya karomah gitu, ya, seperti tahu sesuatu yang ya, yang samar, ya, sehingga ya jadi fitnah, dikira itu ya, orang Kristen kok, orang kafir kok dia punya kemuliaan seperti itu. Akhirnya ada seorang alim yang ingin ya, supaya orang ini tidak jadi fitnah, mau dibunuh, ya. Ketika orang alim ini bawa pedang, ya, ada di depan rumah itu, mau mengetuk pintu, orang yang dianggap Kristen tadi itu, dia mengatakan, letakkan pedangmu dulu baru saya buka, ya. Tahu gitu loh, akhirnya benar-benar diletakkan pedang itu, terus dibukakan. Bertamu tanya, ya, sampean ini kan bukan orang Islam, ya, sampean kok bisa mengetahui, ya, segala apa yang akan terjadi sama ini. Nah, akhirnya dia cerita, iya, saya ini dulu, ya, kafir, Kristen itu, ya, terus saya ini tahu bahwa yang benar itu Islam, ya, tapi nafsu saya berat, ya, apa nanti kalau saya masuk Islam, saya nanti pasti dibenci orang, pasti saya diusir, pasti saya tidak dapat bayaran nanti, tapi tahu bahwa yang benar Islam, ya, hingga, ya, diperangi terus, enggak, ya, apa aku kudu mlebu Islam, terus berat diperangi, kak kudu mlebu Islam, begitu terus perang melawan nafsu, sampai setiap hari itu perang, ya, saya harus Islam, saya harus Islam. Akhirnya oleh Allah dikasih kelebihan itu, ya, kata orang alim, berarti sampean sudah masuk Islam, ya, ini, ya, ya, ini karena saya selalu perang melawan nafsu, ya, nafsu saya berat mau masuk, tapi saya tahu bahwa Islam itu benar, saya paksa terus, saya paksa, akhirnya saya dikasih kelebihan oleh Allah itu. Ya, maka di sini, ya, pengarang kitab nasihati kita, terutama santri, harus sabar, ya, ya, apalagi di pesantren pasti namanya orang latihan pesantren itu, ya, latihan mental, tidak hanya menambah ilmu, sekaligus latihan ya, mengamalkan ilmu untuk sergap ibadah, termasuk ya, sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, apalagi berkumpul dengan banyak orang, pasti tidak bisa bebas seperti di rumah, itu harus sabar. Semakin berat cobaan di pesantren tapi orang sabar, semakin ya, mulia, semakin ya, tinggi derajatnya besok, ya. Itu kalau orang sabar di pesantren, walaupun mesti banyak cobaan itu di pesantren, tapi nanti, ya, kalau sabar pasti manfaat di masyarakat dan menjadi kuatnya. Jadi ketika di pesantren sudah kuat menghadapi ujian, ya, terus merang nafsu, nanti kalau terjun di masyarakat terbiasa, sudah ada apapun, ya, tetap dia sabar, ya. Qala syairu, ya, ngendika sapa, ya, kiai syair, penyair, seorang penyair,
innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi innal hawa setune hawa nafsu iku lahuwal hawan yakti iku ino ya lahwa yakti utawi nafsu iku al hawanu ino ya, al hawanu ino bi'aini kelawan saknyatane ino. Jadi kehinaan yang sebenarnya itu nafsu itu apa? Kalau orang selalu nuruti nafsu itu pasti hina ya. Wa sari'u kulli hawa utai wong kang den kalahkan saben-saben hawa nafsu ya, orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu iku sari'u hawani, wong kang den kalahke sifat ino. Jadi kalau kalah sama nafsu ya berarti dikalahkan oleh kehinaan, pasti jadi orang hina, tidak akan jadi orang mulia. Tidak ada ceritanya orang-orang yang mulia mulai apa para nabi rasul itu pasti ya mereka selalu sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, terutama dalam dakwah. Nah, semua itu apa? Nabi Musa itu ujiannya mulai kecil sudah ada peraturan dari apa Fir'aun ya, bayi yang lahir di zamannya Nabi Musa lahir harus disembelih ya, itu sudah menghadapi ujian itu ibunya betapa susahnya, tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya ya, walaupun sudah banyak bayi yang disembelih oleh Fir'aun, tapi ternyata bayinya Nabi Musa ternyata apa ya dijaga oleh Allah ya. Justru ketika ibunya apa takut, disuruh buat peti, disuruh masukkan peti, disuruh menghajutkan ke sungai Nil, ternyata itu apa ya dijalankan oleh Allah peti di tempat pemandiannya istrinya Fir'aun, akhirnya diambil. Ternyata apa ya, ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya ya, dan berkat istri yang solihah ya. Jadi Fir'aun itu walaupun kafir, zalim, orang paling, tapi istrinya solihah, istrinya mukminah ya. Orang itu ketika orang solihah ya, suami yang kejam, yang jahat, yang mestinya mau bunuh anak apa, ternyata berkat ucapan istrinya yang tulus tadi itu menjadi luluh hatinya ya, sehingga tidak jadi dibunuh, justru apa ya dibawa ke rumah, dipelihara. Akhirnya cari tukang susu ya, ibu-ibu datang untuk apa ya, apa buruh nyusoni untuk dibayar dapat. Ternyata bayi Nabi Musa tidak mau, ternyata ibunya datang mau ya, karena ibunya sendiri ya. Dan Fir'aun tidak nyangka bahwa yang apa ya nyusoni itu ibunya sendiri. Akhirnya ya Fir'aun gembira gitu loh, gembira ya, minta supaya ibunya Nabi Musa nyusoni dan dibayar. Subhanallah, nyusoni anak, nah anaknya sendiri dibayar, tidak takut, padahal bayi-bayi yang lain dibunuh. Itu loh Allah, itu ujian ya. Begitu sampai remaja, sampai apa ya dewasa ya, dia ketika diangkat terus dakwahi Fir'aun ya. Begitu Nabi Ibrahim ya, begitu apa Nabi Yusuf mulai kecil sudah dibuli oleh saudara kandungnya sendiri ya, dimasukkan ke dalam sumur, tapi sabar karena apa ini ujian dari Allah ya. Setiap ada ujian pasti Allah ingin ngangkat derajatnya. Begitu sampai terus sampai dijadikan budak, dijual Nabi Yusuf, sampai di penjara 7 tahun apa tidak salah apa-apa, tapi sabar, tetap sabar. Itu apa ya, kalau orang itu diuji sabar ya, ini alamat jadi orang derajatnya. Tapi kalau orang ada coba sedikit, kadang-kadang ada gangguan dari teman apa sumpek tok, jengkel tok, sehingga malas ngaji, malas, ini berarti tidak bakat derajatnya
Tapi kalau orang itu tetap ya mestinya jengkel, ndak wis apa ya, bisa nafsu umumnya begitu, jengkel, marah, benci, terus apa ya, itu diperangi. Jangan, ini ujian dari Allah, ini kamu akan diangkat derajatmu oleh Allah ya, kamu sabar aja ya. Seperti itu ya. Jadi kalau orang itu kalah dengan nafsu ya berarti dikalahkan oleh kehinaan ya. Terus apa? Wa yasbiru lan yento sabar sapa talib, sapa santri alal mihani ngatasi pira-pira cubo wal baliyat lan pira-pira bala. Jadi hidup di dunia ini sepenuhnya adalah ujian ya. Hidupnya ini tempatnya cobaan, tempatnya ujian ya. Bukan tempatnya ya menerima balasan, tapi tempat menerima ujian dari Allah. Ya, persis seperti sekolah itu apa? Ya, sekolah ndak ada ceritanya orang kepingin naik kelas ndak mau diuji, ndak mungkin ya. Pasti ya mulai tingkat apa? Ya TK SD mesti ada ujian. Kalau ada ujian lulus baru naik. Nanti naik ada ujian lagi, ujiannya lebih sulit ya. Nanti apa ya lulus naik, begitu terus sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi mesti ada ujian-ujian. Semakin tinggi derajatnya semakin berat ujiannya. Tapi kalau lulus ya tambah tinggi. Itu kata Nabi dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal ya. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang derajatnya di bawah nabi, para wali, ulama-ulama itu ujiannya berat, termasuk para santri, karena santri apa akan dimuliakan oleh Allah, otomatis ya ujiannya berat di pesantren ya. Itu tapi kalau sabar pasti apa santri kok sabar tetap tahan, masih ono cobaan, gak ono sumpek, gak ono mangkal, gak ono gak putus asa, itu apa nah, pasti akan ya mendapatkan derajat. Qila den ngendikaake khazainul minan ya, utawi pira-pira gedunge kanugrahan ya, ya gudang anugerah karunia nikmat Allah itu ada ala qanatiril mihan, iku ngelewati ing atase pira-pira terteke pira-pira cuba ya. Artinya gudang-gudang anugerah karunia ya, pemberian Allah itu berada apa di atas apa ujian-ujian ya. Artinya kalau orang itu bisa menempuh ujian ini lulus, artinya sabar, tetap tabah, itu berarti Allah nyiapkan ya gudang-gudang kemuliaan dari Allah, anugerah. Semakin banyak ujian, semakin banyak yang disiapkan oleh Allah untuk diberikan anugerah pada orang tersebut. Wa unsyitu lan den wacaaken syair sapa ingsun ya, dan lan den wacaaken syair sapa ingsun, wakila lan den ngendikaake ya, den ngendikaake innau setune syair iku ya, syair yang akan datang ini li Ali bin Abi Thalib, kedue Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Jadi katanya syair ini ya apa syairnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ngarang syair ini. Yang santri biasanya apal ini, ala tanalul ilma illa bisittatin saumbika al majmu ya habib bayan zakain wa hirsin was ibarin wa bulghatin di ustadzin wa tuli zaman ya. Alhamdulillah apal semua ya,
ala la iling la tanal ala iling la tanalul ilma ora bisa mekoleh sapa sira al ilma al ilmu illa bisittatin angin kelawan 6 perkara. Ingat ya, ala ingat, Anda tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Saumbika bakal nyeritaake ingsun ka ing sira majmu'iha saking kumpulin 6 ya perkara iki bibayani kelawan pertelo akan aku jelaskan kepada Anda wahai santri ya semua 6 tersebut ya 6 perkara dengan jelas. Apa itu zakain rupane limpat atau cerdas, tapi maksudnya itu tidak harus cerdas ya, itu bukan maksudnya. Itu orang bisa menggunakan akal ya, mau apa mikir, mau menggunakan akal. Yang namanya cerdas itu apa, bukan pinter apal selalu paham ya, bukan apa. Makanya ketika ada apa Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man afdhalun nas ya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama itu Nabi ya. Nabi menjawab al-aqil ya, manusia yang paling utama itu orang yang berakal ya. Terus ya, ada yang tanya lagi, man a'lamun nas ya, siapa manusia yang paling alim itu Nabi. Nabi tetap jawab al-aqil, orang yang berakal. Ada yang tanya lagi ya, ya Rasulullah, man a'badun nas, siapa manusia yang paling ahli ibadah. Nabi menjawab al-aqil ya. Akhirnya sahabat seperti kurang puas dengan jawaban Nabi, karena 3 pertanyaan jawabnya kok 1. Ketika ditanya siapa manusia yang paling mulia, jawabnya orang yang berakal ya. Siapa manusia yang paling alim, orang yang berakal. Siapa manusia yang paling ahli ibadah, orang berakal. Akhirnya sebagian sahabat ada yang usul sama Nabi, Kanjeng Nabi, orang yang berakal itu kan orang yang cerdas apa ya, orang yang pintar bicara, orang yang selalu apa terkenal ya, ya bisa ini bisa ini bisa ini. Apa kata Nabi? Beliau menjawab dengan membaca firman Allah dalam Quran, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ya, artinya kecerdasan, pinter ngomong apa ya, terkenal apa pinter bicara, itu hanya apa main-main dunia, itu apa kebanggaan di dunia. Al-aqil kata Nabi ya, orang yang pantas dianggap berakal, yang pantas dianggap orang yang paling alim, orang yang paling mulia, orang yang paling ahli ibadah adalah al-muttaqi, orang yang takut kepada Allah. Wa in kana fid dunya khosisan dalilan, walaupun di dunia apa orang yang hinanya bodoh mungkin ya, bodoh, dinyek koncone ya, diremehkan, tapi dia apa ya, takut kepada Allah, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah nyakiti teman, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah pamer, takut kepada Allah ya. Orang demikian ini walaupun mungkin zahirnya dia bodoh, mungkin di kelas tidak paham, konyol paham tapi tidak tidak paham, kadang-kadang tidak naik kelas, tapi akhlaki api gitu. Karena orang berakal itu bisa mikir, aku lek diganggu konco gak seneng, aku aja sampai ganggu konco ya. Begitu itu namanya orang cerdas gitu loh, orang cerdas. Tapi kalau orang pinter ya, pelajaran durung diterangno wis paham, sombong, tapi senengane ngenyek koncone, senengane ganggu konco. Begitu itu orang tidak cerdas namanya, tidak punya akal gitu loh. Orang punya akal itu lek awake diganggu wong gak seneng, dia mikir aku aja sampai ganggu wong, itu baru diarani wong sing zakak, wong sing cerdas gitu loh.
wong sing pinter ya. Tapi lek ono padahal awake diganggu titik gak muring-muring, senengane ganggu kanca, itu gak dakak namanya ya, Pak. Begitu juga kadang-kadang orang ya lek dimulyakno wong seneng, tapi dia gak tahu mulyakno wong. Begitu itu ndak cerdas, ndak berakal namanya ya. Orang kadang-kadang lek barange ya disilih koncone ya, lek gak ndang dibalekno mesti gak seneng ya. Kalau orang itu berakal, aku lek nyilih bareng konco kudu ndang tak balekno, sebab aku dhewe lek duwe barang disilih kok ndang, itu pasti aku gak seneng aku ya. Ya, itu begitu, itu namanya orang yang zaka, orang yang cerdas gitu lah. Tapi padahal kadang-kadang lek awake barang disilih suwe gak dibalekno muring-muring, tapi lek nyilih bareng koncone saenake dhewe kadang-kadang gak dibalekno, kadang-kadang rusak ya. Begitu itu orang bodoh namanya. Apa? Jadi cerdas itu ndak harus pinter itu, orang bisa mikir gitu loh. Ya, belajar, mikir, sebagaimana kalau kita jangankan ajar ya, mungkin ngomong sama teman terus baru diganggu, ngomong dia itu pasti tidak seneng ya. Begitu itu orang cerdas namanya, sehingga ya tidak sampai ganggu orang, apalagi ganggu guru guru nerangno terus ngomong, itu berarti orang tidak berakal. Padahal kalau dia ngomong ya terus ada orang ngomong ngaruh, itu pasti tidak seneng ya. Itu makna zaka itu tidak harus cerdas karena cerdas itu adalah pemberian Allah, tidak harus, dan itu ujian. Orang tidak cerdas juga ujian, cerdas ujian. Makanya orang-orang ya, anak-anak santri yang dikasih cerdas itu harus syukur dan jangan sampai sombong ya, karena itu hanya titipan Allah sesaat ya. Betapa banyak orang yang dikasih cerdas tapi sombong ya, sehingga akhirnya ya ternyata ya banyak ini ceritanya ya, di pesantren, di sekolah, dulu cerdas, pinter tapi karena tidak bisa menggunakan akal tadi itu sombong, meremehkan temannya, kadang-kadang ya, sehingga setelah lulus atau setelah pulang dari pesantren ya bahasa Inggrisnya ngeletek, biyen ae pinter, saiki gak kanggo di masyarakat ya. Kadang-kadang ya naudzubillah min dzalik, jadi sampah masyarakat ya, tidak dibutuhkan sama sekali. Dulu yang dinyek di pesantren karena bodoh, tapi dia sabar gak tahu ganggu konco, kadang-kadang diganggu konco ini gak mangkal, gak bales, ternyata pulang jadi orang besar ya. Kadang-kadang manfaat di masyarakat itu banyak ya, cerita-cerita begitu banyak ya. Ya, di mana pesantren atau sekolahan pasti banyak kisah seperti itu, yang di kelas atau di sekolah itu cerdas, ternyata pulang ya tidak berguna. Yang dulu dinyek di pesantren tapi dia sabar ya, tidak pernah ganggu orang, itu tanda orang berakal. Ternyata setelah pulang manfaat di masyarakat banyak ya. Kiai-kiai besar itu dulunya ya di pesantren kadang-kadang ya bodoh, kadang-kadang diganggu ya, ujian berat, tapi setelah pulang jadi ulama besar. Itu makna zakat itu ya, maksudnya itu orang bisa menggunakan akalnya. Jadi akal itu anugerah Allah, harus disyukuri ya, dibuat mikir gitu loh. Orang mau mikir, ketika pelajaran mau mikir, itu namanya orang cerdas ya, dan bisa dilatih itu ya. Orang bisa walaupun dulu tidak cerdas, tapi setiap pelajaran berusaha mikir, nanti berusaha diangan-angan, itu nanti akan ya bertambah cerdas. Makanya ya saya merasakan pelajaran bahasa Arab itu ketika orang mau mikir seneng latihan, ditanya oleh guru, itu membuat orang cerdas.
Saya dulu termasuk ngalami apa ya, sekolah itu paling bodoh mulai SD itu paling bodoh sak kelas ya, sampai apa saya lulus SD itu masih kecil apa ya, itu langsung dipondokkan ya, mondok. Begitu di pondok juga gitu, di sekolah ya dulu apa ya tingkat SMP, SMA waktu itu PGA 6 tahun apa pendidikan guru agama juga begitu paling bodoh sak kelas ya. Saya diejek, diganggu oleh teman setiap hari gitu apa ya, karena ya paling kecil paling bodoh. Tapi setelah saya belajar Quran bahasa Arab seperti yang dipraktekkan ya, bahasa Arab latihan itu merasa apa ya, karena mikir gitu loh, mikir menjadi apa ya, meningkat cerdasnya sampai akhirnya pelajaran yang lain pun juga apa ya mudah gitu. Karena begitu itu namanya apa fathahnya. Jadi dalam Quran idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fathah itu tidak hanya walaupun ayatnya ini kemenangan merebut kota Mekah kembali ya. Ya, padahal dulu Mekah dikuasai oleh orang kafir, ternyata ya ketika Nabi masuk Mekah lagi setelah hijrah, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Itu namanya fatah. Ya. Begitu orang kadang-kadang belajar itu bodoh, sulit, tak paham, tapi tetap sabar, tak putus asa, apa? Sabar, tetap berusaha apa memperhatikan ketika guru apa nerangkan, dia fokus mikir memperhatikan, itu nanti pasti Allah akan memberi fatah ya, karena ini ujian dari Allah. Orang kadang-kadang tidak paham, tapi selama dia tetap apa ya istiqomah, tidak putus asa, nanti ada waktu Allah memberikan fatah, namanya terbuka. Akhirnya ketika datang fatah, tahu-tahu gampang, kok gampang ya, padahal dulu saya begini apa sulit, tahu-tahu gampang. Itu namanya fatah. Kadang-kadang setelah apa ya beberapa tahun ya di pondok tak paham-paham, tapi karena dia tetap sabar, ada usaha, tetap apa ya berusaha apa ya menggunakan akalnya untuk mikir ya. Akhirnya ketika datang fatah itu disalib teman-temannya yang dulu apa ya, dia justru apa melebihi teman-teman yang lain. Begitu itu namanya fatah. Dan itu diceritakan apa Al-Imam Ibnu Hajar itu menurut sebagian riwayat sampai diberi gelar Ibnu Hajar itu anaknya watu apa. Itu karena dulu mondok, di pondok itu enggak paham ya. Belajar sudah bertahun-tahun enggak paham, belajar nahwu enggak paham. Sampai ya apa hampir putus asa gitu loh ya, mau pulang wis apa awake gak paham, tak pulang ya. Setelah pulang, kalau mondok zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya, mungkin tidak ada peraturan ketat seperti sekarang. Mondok ya budak berangkat sendiri, kadang-kadang pulang sendiri gitu apa, tidak pernah dikirim ya. Begitu ketika karena merasa tidak paham sama sekali ya, setelah sekian lama akhirnya pulang ya. Setelah pulang apa di perjalanan itu melihat ya, itu Allah yang menggerakkan ya. Allah itu ketika apa ngasih ya nasihat kepada orang itu tidak harus, kadang-kadang tidak harus lewat guru, lewat orang, kadang-kadang lewat kejadian dilihat. Itu apa ketika apa dia mau pulang ya, putus asa, itu Allah menunjukkan ada air netes dari atas ke batu. Padahal batu itu keras tapi membekas gitu loh. Padahal air hanya satu tetes apa? Batu yang keras itu bisa membekas hampir lubang. Ya, akhirnya dia dari melihat itu dapat pelajaran. Ya, dia langsung apa? Allah ingin membuka hatinya lewat ini. Masa hati saya lebih keras daripada batu ini? Batu ini apa? Ya, padahal keras karena istiqomah, ada air yang jatuh satu tetes tapi akhirnya bekas.
Masa hati saya lebih keras nih? Enggak, saya harus kembali lagi ke pondok ya. Jadi kembali niat apa? Belajar lagi. Setelah kembali, subhanallah, ada keajaiban, ini namanya fatah ya. Langsung apa? Dibuka oleh Allah ya. Yang dulu sulit sekarang gampang. Begitu itu namanya fatah ya. Jadi makanya orang harus sabar dalam segala hal, terutama dalam menuntut ilmu ya. Ya, orang kadang-kadang apa ya diuji ya, oleh temannya, kadang-kadang apa diganggu temannya, biasa sabar, gak benci nang temani, malah justru apa dia baik, walaupun diganggu tetap baik ya. Itu apa? Subhanallah, karena dia sabar itu berubah gitu loh. Akhirnya teman yang tadinya benci itu jadi teman yang paling baik, yang sayang. Begitu apa? Allah ya. Begitu termasuk fatah ya. Orang kadang-kadang bisnis ya, kadang gagal, usaha ini gagal ya. Itu ujian dari Allah. Selama dia sabar, tetap tidak putus asa, nanti akan ada waktu ya. Allah ngasih ya kemudahan. Itu namanya apa? Fatah ya. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ya, apa itu ya, apa itu, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, sesungguhnya ya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan, beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah sampai diulang 2 kali. Nabi menjelaskan ayat ini, la yaghliba usrun yusrain, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Artinya kalau kalian ngaji apa ya ilmu bahasa, kata yang ada alnya sama tidak ada alnya itu beda. Jadi kalau kata al usri itu ada alnya, yang pertama ada al, yang kedua ada al, itu maknanya kesulitannya satu apa ya. Tapi kalau apa yusron itu tidak ada al ya. Jadi yusron yang pertama sama yusron kedua beda gitu loh. Seperti apa ya, hadza kitab ya, ini adalah kitab, wal kitab ya, kabir, kitab itu besar ya. Ini maksudnya kitab yang kedua ini ya kitab tadi itu, bukan kitab lain. Tapi kalau apa misalnya indi kitabun, saya punya kitab, terus wa kitabun ya Pak, ndak ada alnya juga ya, dan kitab lain ya itu berarti bukan kitab yang tadi. Itu fa inna ma'al usri yusron ya, sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan, beserta kesulitan pasti ada kemudahan ya. Maka orang harus ingat ayat ini ketika menghadapi kesulitan apapun, terutama harus yakin Yesus ini Allah akan ngasih kemudahan, nanti ngasih kemudahan ya. Makanya ada seorang kiai ya ngajak santrinya jalan ya. Ketika jalan itu menanjak ya, naik ya, gurunya menampakkan gembira dengan baca qasidah, menanjak gembira, tapi muridnya ini susah ya. Ketika jalan turun kebalikannya, gurunya susah, menampakkan susah, terus muridnya gembira ya. Begitu seterusnya, ketika jalan naik ya gurunya gembira, muridnya susah. Akhirnya muridnya tidak paham, tanya sama guru, yai ya kula pengin tanglet teng panjenengan, mula mulai ya mengikuti panjenengan berjalan ini kok ya tidak sama dengan saya ya. Kok kebalikan saya, kalau ketika kita naik ya kita kan susah, kenapa kok kiai kok nampakkan gembira gitu. Ketika jalan turun kan enak, turun senang, tapi kenapa kiai kok ya susah? Apa kata kiai ini? Ngajari pelajaran namanya. Iya le ini le awak-awak niki saiki munggah soro gitu loh, soro engko mesti ono dalan mudhun, gak mungkin dalan munggah tok iku gak mungkin. Dalan munggah, oh iki munggah rek, mari iki karek mudune tok wis enak wis apa? Saiki soro engko karek enak tok. Begitu apa?
Ya, orang karena Allah berfirman fa inna ma'al usri yusra, ya, engko kari mudune. Orang hidup ini pasti naik turun gitu loh. Ketika ada ujian-ujian harus ada apa? Gembira. Ini tanda Allah akan memberi kemudahan, Allah akan mengangkat derajat. Tapi lah enak terus mudun, harus susah. Wah, iki kok enak terus, kok anu lancar, kok anu. Jangan-jangan apa? Pas nanti ya apa? Ya ibarat jalan turun, wah iki kok mudun tok iki. Engko pas bareng wis karek kesel munggah lebih dhuwur dalane. Artinya orang begitu kadang-kadang karena dia merasa cerdas cukup, yo kadang-kadang seneng-seneng tok gak mau soro ya. Kadang-kadang sombong ya. Padahal nanti ya kalau ada ujian berat ya susah nanti ya. Tapi apa orang harus waspada ketika enak, harus apa ya mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud syukur. Jangan sampai sombong, sampai membanggakan diri. Ketika mendapatkan kesusahan harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ini alamat akan ya, diberi kemudahan. Setelah sulit pasti ada mudah. Ini maknanya apa? Orang cerdas itu tidak harus ya cerdas itu, maksudnya bisa mikir apa? Seperti orang misalnya diolok oleh temannya, misalnya balas ngolok itu apa? Berarti orang masih tidak cerdas itu. Sebab aku oleh balas ya manfaatnya apa? Engkau tambah nemen, tambah sumpek ya. Ya mungkin teman si ngolok tambah sangat. Tapi lek meneng, nah itu orang cerdas seperti itu. Dilokno konco meneng apa? Kak balas, kak mangkal, apalagi ingat iki ujian teko Allah. Engko apa? Ya pasti saya kalau sabar akan diangkat ya. Justru ketika orang itu apa? Ya mau menggunakan akal lebih baik diam gitu lah. Lebih baik diam daripada nanti dilokno balas ngilokno engko tambah parah, tambah sumpek akan benci. Kadang-kadang kati sembayang iling konco kurang ajar aku dilokno, kadang-kadang turu gak iso turu. Terus apa manfaatnya gitu apa? Begitu itu orang ndak cerdas. Tapi kalau dilokno konco mesem apa maneh, alhamdulillah berarti dosaku sampean pek ya. Kok dilokno meneh ya, mesem alhamdulillah matur suwun. Aku menang-menang sampean kirimi ganjaran ya. Nah, dilokno meneh alhamdulillah matur suwun sampean ngelokno aku ya menang-menang diangkat derajatku. Coba misal gue enak hati tenang gak ono beban, terus pasti akhirnya konco sing senengan ninggal ono kesel dhewe ya. Ya, kesel gak gitu. Wong arek iki tak ilokno mesem, tak ilokno gak mangkal wis ya. Tapi lek diilokno apa misale terus mangkal porik terus apa, itu tambah tambah digawe-gawe gitu loh. Nah, begitu itu orang ya namanya cerdas. Jadi diganggu wong balas ganggu itu berarti tidak cerdas itu apa? Tapi lek diganggu konco meneng alhamdulillah iki ujian iki berarti alamat itu orang cerdas kan. Ya. Sudah. Ya, jadi kata-kata dakain cerdas itu ndak harus apa? Pinter amal bukan begitu ya. Ya, saya kira itu aja dulu yang 6 ya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu ya 6. 1, cerdas ini jangan salah paham, bukan cerdas pinter, bukan, maksudnya bisa menggunakan akal, bisa mikir gitu lah ya. Lek ganggu konco, tidak ganggu konco gak seneng dek gak bakal ganggu konco. Lek diilokno ya konco gak seneng dia ndak akan ngolok temannya. Itu apa? Begitu itu orang berakal, orang cerdas ya. Ya. Lek pas sinau dijak ngomong koncone pasti gak seneng ya. Lek ono koncone sinau ojo sampai dijak ngomong itu ya. Begitu itu namanya orang cerdas ya. Ya. Misalnya kita bertamu ya, omane bertamu nang wong mulya utawa nang guru. Lek sing ditamoni iku balak-balik ndelok jam ya. Iku tamune kudu ndang mule, iku jenenge cerdas ngono lho. Ya, mertamu sale apa perlune gak pati gak mule-mule. Padahal sing ditamoni balak-balik ndelok jam, mlebu metu. Tamune tenang-tenang ae gak mule. Gitu itu tamu bodoh, gak cerdas ya, Mbak.
Kadang-kadang balik-balik tamu apa sing ditamoni ndelok jam ditakoni, enggak lah jam sampean. Jere sing ditamoni, wah arek iki rek ya wis disindir, mulia ndang mulia aku nak perlu. Ngono iku jenenge gak cerdas gitu loh. Ya. Jadi masih apa pinter ke kelas ya. Tapi kadang-kadang mertamu nang wong padahal wonge wis jelas kate budal. Omane montore apa? Wis ki njaba misale. Tetep mertamu gak muli-muli. Begitu itu namanya apa? Orang gak cerdas gitu loh, Pak. Ya ndak bisa mikir ya. Jadi mestine lek ero kate budal ya ndang apa? Utawa kok balik-balik ndelok jam, oh berarti wong iki kate lunga berarti. Aku kudu cerdas, aku kudu ndang pamitan. Begitu itu cerdas namanya gitu. Ngerti ya? Jadi zakain itu ndak harus ya cerdas-cerdas ya seperti yang umumnya dipahami oleh orang. Itu diantara kunci untuk mendapatkan ilmu yang manfaat harus menggunakan akal, harus berakal. Makanya Imam Ghazali menerangkan pilih teman itu ya yang pertama diantara harus teman yang berakal, tapi berakal yang tadi itu apa? Bisa mikir gitu loh. Ya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna anfa'na bisiril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.